Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mardan Syara dari SMK 1 Garut, jurusan Teknik Energi Terbarukan. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara merakit mesin absensi berbasis RFID. So, simak videonya. Oke, sebelum masuk ke videonya, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan apa itu IoT dan RFID. Karena IoT dan RFID itu saling berhubungan. Sebelum melakukan proses perakitan, berikut alatan bahan yang harus dipersiapkan. Bila alatan bahan sudah dipersiapkan, mari kita lanjut ke tahap perakitan. Solder resistor 220 ohm, yang dimana fungsi dari resistor adalah sebagai hambatan kepada LED. Untuk diperhatikan, hasil solderan yang kita lakukan itu sangat berpengaruh kepada kinerja alat tersebut. Solder kapasitor. Untuk menyolder, pastikan kaki negatif di sebelah kanan dan kaki positif di sebelah kiri. Potong hidromel menjadi 5 bagian yang berjumlah 3 pin dan 2 pin. Fungsinya adalah sebagai menempatkan mini jumper. Potong kabel jumper menjadi 2 bagian. Setelah itu, kupas kabel jumper hingga terlihat tembaga di dalamnya. Fungsi dari kabel jumper ini adalah untuk menjumper LED dan buzzer menuju rangkaian. Setelah dikupas, solder kabel jumper menuju PCB. Lalu, pasang kabel jumper kepada LED dan buzzer. Perhatikan pemasangan kabel kepada LED. Perhatikan positif dan negatifnya. Potong hidrofimel menjadi 2 bagian yang berjumlah 15 pin. Lalu solder kepada PCB. Berfungsi untuk sebagai soket kepada node MCU. Untuk catatan, hidrofimel yang disolder tadi bisa dipasang di bagian luar PCB ataupun di bagian dalam PCB sesuai dengan node MCU yang digunakan. Lalu pasang node MCU-nya. Potong hidrofimel menjadi 8 pin yang berfungsi sebagai soket kepada RFID reader. Lalu solder kepada PCB. Potong hidromel menjadi 8 pin yang berfungsi sebagai untuk menyambungkan RFID reader ke soket hidrofimel yang tadi disolder. Setelah melakukan sesi perakitan, mari kita lanjut ke sesi uploading program. Langkah pertama, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi Arduino IDE yang versi 1.8.5. Lalu, buka folder program RFID yang sudah saya cantumkan di deskripsi, yang dimana itu sudah disiapkan oleh pihak PPTIK. Setelah itu, klik file yang ada di kiri pojok atas,
lalu klik preference dan salin link yang sudah saya siapkan di deskripsi, lalu klik OK. Lalu kita masuk ke board manager dan pastikan laptop atau komputer Anda sudah dalam kondisi terhubung oleh WiFi ataupun data. Kita klik board manager, lalu kita cari ESP8266, lalu kita cari versi yang 2.50. Lalu kita klik board dan kita cari paling bawah yaitu 1.0 mode MCU ESP modul. Setelah itu kita klik verify yang ada di pojok kiri atas. Kita tunggu beberapa saat hingga Arduino mengatakan down compiling. Bila terdapat error pada Arduino-nya, kita cek dulu apakah Arduino-nya meminta kita untuk memasukkan library. Jika Arduino meminta library, maka seperti ini Arduino yang akan diminta. Kita klik verify kembali untuk memastikan bahwa Arduino sudah mengatakan dan compiling kembali. Setelah itu kita klik board, lalu cari port dan klik port mana yang tersambung kepada mode MCU-nya atau kepada rangkaian RPC-nya. Jika ingin mengetahuinya, kita klik device manager, lalu kita cari port dan lihat port mana yang tersambung kepada mode MCU-nya. Setelah memilih portnya, lalu kita klik upload untuk mengupload programnya ke mode MCU-nya dan tunggu hingga 100%.